Perang kok bawa-bawa agama? Lu pikir Tuhan butuh bantuan untuk dibela? Nih, lu simak perang yang bawa mesin-mesin langka buruan kolektor. Halo Bung, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Lu bakal nemenin gua nih di kapal feri gitu, masang barang-barang bawaan di motor ya Bung. Ini kapal sih asik banget ya. Semalam gua bisa istirahat dengan nyaman gitu, nyewa kamar dengan harga 50.000 sendirian. Wuhui, tenang gua. Akhirnya hari ini ya sampai juga di Pulau Bali, Pulau Seribu Pura, sekaligus Pulau Seribu Bule berulah. Oh iya, kita hari ini ngomongin tentang perang yuk. Ya, perang bahasan yang lagi tren banget di dunia nih ya belakangan. Kalau bicara perang, emang nggak bisa lepas dari apa yang udah dilakuin Israel ke Palestina sih ya Bung ya. Perang yang nggak imbang gitu, menurut gua ya. Tapi mungkin lebih tepatnya bisa dibilang tuh gila sensor. Karena perang di Gaza ini membuat penduduk dunia seperti terbagi dua. Ada yang pro Israel tapi nggak sedikit juga yang pro Palestina gitu. Dari perang ini juga menimbulkan rasisme yang semakin terbuka ya kalau gue bilang ya. Ya coba deh cek berita-berita tentang beberapa public figure yang di-ban gitu karena pro terhadap Palestina. Atau pemboikotan terhadap produk-produk yang membantu Israel gitu. Nah, kalau lu tanya gue pro sama yang mana? Jawaban gue adalah gue pro terhadap kemanusiaan. Wih, gokil kan? Dan gue pro sama UUD 1945. Karena penjajahan itu beneran emang harus dihapuskan. Nggak main-main loh isi UUD 1945 ini ya. Dan kalau lu merasa orang Indonesia, kayaknya emang udah seharusnya lu menjalankan isinya gitu. Gue udah pantas ya omongan gue sebagai calon legislatif gitu. Kalau gue nyalek pasti gue cari partai yang namanya PDI. Tahu nggak singkatannya apa? Partai Joget Indonesia. Karena joget adalah kegiatan minimalis yang bisa bikin hati senang. Wah, apa sih? Ya, semoga perang dan genosida di tanah Gaza gitu segera berakhir ya, Bung ya. Karena yang dibutuhkan dunia saat ini lebih banyak senyum dan saudara sih menurut gue. Wah, gokil. Ini nih bawaan dari Zen nih, gue nggak tahu isinya apa. Kayaknya sate sih. Gue kayak abis ini ya, kayak abis selamatan gitu, dapat besek. Aduh, lanjut ah. Nah, kalau di dunia Timur Tengah sana terjadi perang dan pembantaian gitu ya. Di dunia otomotif setiap waktu terjadi peperangan juga Bung. Tapi perangnya dalam bentuk yang positif ya Bung ya. Yoi, perang teknologi, desain dan fitur-fitur canggih lainnya gitu yang mendukung performa motor kita. Banyak juga sih yang perangnya lewat harga gitu. Ini nih yang perang yang yang paling disuka customer kayak kita gitu, perang harga. Makin murah gitu makin banyak customernya ya nggak Bung. Tapi harus dengan teknologi yang bagus juga ya. Ya walaupun bukan rahasia lagi sih, performa mesin emang udah jadi jantungnya motor gitu. Ada yang bawa teknologi super canggih kayak mesin yang bisa dikontrol pakai smartphone, atau mesin-mesin bertenaga super tapi irit bahan bakar gitu ya. Wah gila sih, emang makin kesini gitu teknologinya luar biasa. Desain itu juga jadi salah satu area penting dalam peperangan motor zaman sekarang ya. Banyak banget nih customer yang lihat desainnya dulu gitu sebagai pertimbangan awal mereka untuk membeli motor. Banyak banget karena emang harus kelihatan keren di jalan gitu. Terus apalagi ya, banyak lagi lah hal-hal lain yang menjadikan perang motor ini jadi seru gitu. Keren kan ya kalau perangnya tuh outputnya positif gitu Bung ya. Wah, adu teknologi, adu ini, keren lah gitu. Ya kalau ngomongin perang motor zaman sekarang nggak bisa lepas tentunya ya kita bicara motor-motor yang dipakai pada saat perang dulu di era perang dunia ke-1 atau kedua gitu. Motor-motor ini nih sekarang udah jadi inceran kolektor-kolektor besar lah gitu ya. Dan kalau ngomongin harganya, waduh ngeri banget lah. Dulu itu di perang dunia kedua ada Punch 800, motor pabrikan Austria yang punya mesin V. Tapi mesin V-nya dangkal ya dan dipasang di rangka sepeda. Punch 800 nih biasanya dilengkapi sespan untuk ngangkut peralatan perang gitu pada zamannya. Gokil sih. Terus ada FNM 12,
produksinya Belgia nih. Motor ini menopang keperluan Angkatan Darat Belgia pada Perang Dunia Kedua gitu ya. Motor ini dilengkapi mesin ukuran besar biar kuat bawa beban besar gitu lah, kayak senapan mesin. Gila keren banget dah. Biasanya senapan mesinnya tuh dibawa di depan atau di belakang gitu ya, gokil sih. Nah ini nih yang keren nih, motor ini nih udah bisa atret gitu Bung. Anjing, gokil kan zaman segitu tuh. Udah ada teknologi atret, saking beratnya mungkin motornya ya. Terus selanjutnya ada CZ175, motor asal Ceko ini punya mesin 175 cc ya Bung ya. Seperti namanya gitu, CZ175. Motor ini lebih kecil sih ya dibanding yang lainnya, tapi ini motor pada zamannya juara gitu di medan-medan yang kasar dan berbatu gitu ya. Mungkin bannya udah beda kali ya dari yang lainnya. Terus selanjutnya ada BMW R75. Nah ini dia motor asli Jerman yang sampai sekarang harus kita akuin emang tangguh banget ya Bung ya. Motor yang memiliki sespan ini biasanya bawa mortir yang cukup berat Bung. Gila bawanya mortir Bung, nggak tanggung-tanggung kan. Motor ini biasa dipakai sama Krathusten ya, pasukan sepeda motor dalam divisi Panzer Jerman gitu. Salah satu pasukan yang pernah gue baca gitu, ini cukup ditakuti pada masanya karena sangat fleksibel gitu dalam segala medan. Iyalah naik BMW gitu, gila lu masuk kemana, terabas kemana juga sikat aja sama kayak sekarang. Nah kalau dari tentara Jepang nih ada Ricoh tipe 97. Ini motor mirip banget gitu sama Harley Davidson ya Bung ya. Motor ini emang sengaja dibikin mirip Harley Davidson gitu sama pabrikan asal Jepang Ricoh Motorcycle. Motor ini dibawa Jepang ya pada Perang Dunia Kedua saat menginvasi negara Asia Timur gitu. Bahkan ketika Jepang menduduki Indonesia ada beberapa unit yang dibawa, tapi nggak tahu sekarang di mana ya. Kalau ada yang punya gitu motor ini, gue pengen banget sih lihat aslinya. Ya kalau ada yang punya, tulis di kolom komentar deh, saya punya gitu. Wih, tunjuk tangan. Apa sih? Terus selanjutnya ada Excelsior Wheel Bike. Ini dia motor perang yang bisa gue bilang nenek moyangnya Honda Monkey kali ya. Apa ya, motor yang sasisnya mungil-mungil gitu lah. Ini motor emang sengaja dibuat Inggris untuk tujuan memudahkan mobilisasi gitu. Karena bentuknya mungil, motor ini kapasitasnya cuma 98 cc. Tapi motor ini jadi salah satu motor yang bisa diterjunkan dari pesawat gitu pakai parasut. Dan mendaratnya dalam keadaan utuh gitu, nggak hancur kan. Berarti kan enteng ya, gokil sih motor ini. Kecil-kecil cabe-cabean. Kecil-kecil cabai rawit maksud gue, cabe-cabean. Aduh, kalau lu pikir cuma wheelback aja yang mungil ya, lu salah besar sih. Karena Amerika juga bikin motor mungil untuk kebutuhan perang. Lewat pabrikan Craftsman Airborne nih, motor ini dirilis gitu. Craftsman Airborne Motor Scooter dimanfaatkan Angkatan Udara AS ini untuk mobilisasi di daratan dengan cara diterjunkan dari pesawat. Jadi sama ya, kakek-kakeknya Honda Monkey lah gitu. Jadi kalau ada lu punya Honda Monkey, cobalah tes terjunin dari pesawat. Apa sih? Terus kalau itu dari apa ya? Itu dari Amerika gitu. Kalau di Inggris ada Norton 16H dan Norton 633. Gila, ini pabrikan yang semua orang tahu lah. Yoi, ini motor keluaran apa ya, pabrikan yang sampai sekarang masih jadi salah satu cita-citanya anak motor untuk punya salah satu unitnya lah gitu ya. Ya, aduh, apalagi ya, Norton 16H dan Norton 633 ini dimodifikasi sama tentara Inggris ya, jadi pakai sespan gitu Bung ya. Terus beban yang dibawa nih nggak tanggung-tanggung di sespannya, mesin-mesin yang super gede atau mortir ukuran gede gitu. Wah, ini motor suruh bawa beban hidup. Fajar Satboy yang sedih mulu kuat kagak ya? Nah, kalau yang ini pasti pada tahu lah, Harley Davidson WLA gitu. Si Harley Davidson WLA ini bisa dibilang jadi salah satu motor militer tercepat gitu dalam Perang Dunia Kedua ya. Bung, gua mau nanya nih, tuh pas Perang Dunia Kedua naik motor Harley pakai patwal kayak Bung ya? Dikawal patwal gak ya? Aduh, pertanyaan bapak-bapak bodoh lah. Jangan disomasi atau dimusuhi ya, bapak-bapak yang terhormat. Ini jokes aja gitu. Namanya juga jokes. Kalau lucu silakan ketawa, kalau nggak lucu periksa jiwanya. Nggak. Udah. Lanjut ah. Ada satu lagi motor yang keren sih menurut gue ya, M1 Extra Light Solo Motorcycle. Ini motor emang diciptain untuk menaklukkan medan kecil gitu ya.
M1 ini emang sengaja sengaja komponennya tuh dibikin serba mini dan enteng gitu. Tujuannya agar motor bisa bergerak dengan handal. Nah, ini cocok banget dah sama yang badannya nggak gede-gede banget gitu. Yuk berdoalah biar semua yang suka motor punya salah satu dari motor yang udah gue sebutin di atas. Gila, amin 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 amin. Gokil ya, bicara perang motor dari dari waktu ke waktu, maksud gue ya, nggak akan ada habisnya gitu. Selalu berevolusi dan beradaptasi dengan zaman dan kebutuhan. Ya, kalau kita bicara perang nggak cuma di dunia otomotif aja sih, Bung. Hampir segala aspek kehidupan ini akan menimbulkan perang gitu ya. Kalau menurut gue ya, ada perang harga, perang ini, aduh banyak lah. Begitu juga sama di dunia musik, yang namanya perang selalu jadi bisa jadi bahan inspirasi buat para musisi gitu untuk bikin karyanya. Ini dia lagu-lagu yang ada kaitannya dengan perang. Satu, ada Nadine Amizah di Akhir Perang. Waduh, nih betapa puitisnya ya dan Nadine ya menuliskan lagu di akhir perang. Buat yang udah denger dan baca liriknya bisa mengartikan 1000 cerita tentang perang yang dimaksud ini gitu. Ya, ada bagian liriknya yang gue suka banget tuh. Perang telah usai, aku bisa pulang, ku baringkan panah dan berteriak menang. Anjir. Penggalan lirik yang gue suka banget gitu. Semua pejuang yang sedang berjuang di medan tempur dalam keadaan sadar dan tanpa keberatan ideologi apapun pasti menginginkan untuk pulang gitu, Bung ya, berkumpul bersama kerabat dan keluarga dalam kehangatan yang namanya damai. Ya, kalau ada prajurit yang menolak untuk pulang, rasanya emang ada yang nggak beres di hati dan pikiran, ya udah harus dicek gitu ya. Ini sebuah seruan kecil lah dari bapak-bapak doyan motor kayak gue ya. Kalaupun kalian mendengar gitu di sana, yuk pulang aja lah, akhiri perangnya. Gua sih berdiri keras di atas kemanusiaan yang tidak memihak penjajahan. Nomor 2 ada Michael Hart, We Will Not Go Down. Waduh, musisi asal Amerika yang punya nama asli Anas Aliaf ini sengaja bikin lagu untuk mendukung Palestina ya, Bung ya. Dia nyiptain lagu ini atas perasaan simpatinya terhadap konflik Israel-Palestina di jalur Gaza pada tahun 2008 sampai 2009 ya kalau nggak salah ya. Michael Hart emang bukan musisi biasa ya. Doi itu udah sering banget, Bung, kolaborasi bareng musisi gede kayak Will Smith, Phil Collins, David Foster, dan banyak lagi lah. Lagu ini tuh buat gue ya menyentuh banget sih, Bung. Gila, asli bener. Kadang nih gue kalau denger sendirian gitu, gue bisa otomatis meneteskan air mata gitu, Bung. Aduh, lagu ini kayaknya membawa gue masuk ke jalan-jalan di Gaza dan ngerasain tangisan anak-anak di sana gitu ya. Kalau manusia nggak bisa mengakhiri perang di sana gitu, mungkin udah saatnya kali ya Tuhan mendengar doa dari anak-anak yang ditinggal orang tuanya. Terus bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI dari ibunya. Ya, doa-doa mereka pasti perang segera berakhir lah, Bung ya. Nomor 3 ada Civil War. Wah, dari judulnya aja orang awam udah menduga ya kalau lagu yang dirilis tahun 1991 ini tentang perang gitu ya. Benar sih, tapi lebih tepatnya Civil War bertindak tegas sebagai lagu protes terhadap seluruh perang di atas bumi ini. Masih relate banget dah lagu ini sama kondisi zaman, khususnya di Gaza sekarang ya. Buat gua yang keren gitu ya, lagu ini bahkan secara gamblang menyampaikan pesan kalau perang itu hanya memberi makan kepada orang kaya sambil mengubur orang-orang miskin. Aduh anjir, kena banget itu. Iya sih, Bung, menurut gua sejak era perangnya nabi-nabi kita zaman dulu berakhir gitu ya, perang selanjutnya setelah itu cuma sebatas memperebutkan kekuasaan dan keberlanjutan angka-angka dalam rekening yang berkuasa gitu. Udah nggak ada lagi tuh perang yang bawa ke agama gitu. Ujung-ujungnya perang adalah bisnis berkelanjutan sih kalau gue bilang ya. Nggak ada, Bung, agama di dunia ini yang menganjurkan untuk perang. Jadi kalau ada yang bilang ini perang agama, lu harus belajar agama lebih jauh gitu ke orang-orang yang bener, yang benar-benar ngerti gitu. Jangan yang cuman tahu di permukaan aja. Aduh, ya udahlah, ini udah mau turun nih, Bung. Ingat ya, Bung, damai itu adalah pilihan satu-satunya lah. Udah nggak ada pilihan lain gitu. Damai itu indah banget gitu. Ya, kalaupun kita berseberangan itu hanya sebatas pandangan gitu. Kalau temenan mah tetap main bareng aja. Udahlah, Bung, mari kita berdoa gitu agar perang di muka bumi ini segera dihentikan semuanya ya. Mari kita gas lagi, Bung.